Ex-Menko Polhukam menyebut Presiden RI Prabowo Subianto sama saja mendukung kolusi apabila kasus korupsi bisa diselesaikan secara damai. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD untuk mengkritisi pernyataan Prabowo Subianto yang mengaku akan memaafkan koruptor asalkan mengembalikan kerugian negara. Pendapat Prabowo Subianto itu disanggah oleh Mahfud MD pada Kamis, 27 Desember 2024, seperti dimuat tribunnews.com. Mahfud MD tak sepakat dengan rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengenakan denda damai kepada para koruptor. Mahfud mengaku heran mengapa pemerintahan saat ini mempunyai rencana untuk berdamai dengan koruptor. Ia menilai, Menteri Prabowo yang membidangi sektor hukum kerap mencari dalil atau pasal pembenar mengenai apa yang disampaikan Presiden. Mahfud MD mencontohkan terkait kebijakan pemulangan narapidana kasus narkoba ke negara asalnya yang belakangan dilakukan pemerintah. Kemudian baru-baru ini terkait pengampunan terhadap koruptor asalkan mengembalikan kerugian negara. Kata Mahfud MD, hal itu bertentangan dengan undang-undang lantaran denda damai hanya berlaku untuk pidana ekonomi. Lebih lanjut, Mahfud MD menilai pemahaman Menteri Hukum Supratman Andi Aktas kurang tepat. Menurutnya, kasus korupsi tak pernah diselesaikan secara damai. Mahfud menyebut, jika kasus korupsi diselesaikan secara damai, itu sama dengan kolusi. Mahfud menjelaskan, denda damai hanya bisa dilakukan dalam kasus terkait perpajakan atau kepabeanan. Mekanisme mengenai denda damai itu juga sudah jelas dibuat oleh instansi terkait. Cari dalil pembenar itu kan ada di Undang-Undang Kejaksaan. Denda damai. Denda damai itu hanya untuk tindak pidana ekonomi sesuai dengan Undang-Undang tentang Bea Cukai, Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Kepabeanan. Nah di situ kalau ada orang melanggar pajak atau Bea Cukai itu tawar-menawar dulu. Oh kamu seharusnya bayar 100 miliar, kok hanya membayar 95. Nah sekarang 5 ini dikalikan berapa? Itu namanya denda damai. Dan itu jelas. Ada mekanismenya yaitu dibuat oleh instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan, lalu minta izin Kejaksaan Agung. Minta izin ke Jaksa Agung, jelas tuh prosedurnya, angkanya jelas, tidak diam-diam. Nah sekarang dinaikkan kewenangan ini, Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai tanpa usul dari instansi terkait. Tetapi itu tetap tuh undang-undang tindak pidana ekonomi, yaitu untuk kepabeanan, untuk pajak, dan untuk tadi Bea Cukai. Itu diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan Agung yang terbaru. Dan itu jelas di dalam pasal 35 dan penjelasannya itu hanya untuk tindak pidana ekonomi tertentu. Korupsi tidak masuk di situ. Oleh sebab itu, menyongsong tahun baru ini, mari ke depannya jangan suka cari-cari pasal untuk pembenaran, itu bahaya. Nanti setiap ucapan presiden ditarikan dalil untuk membenarkan, itu tidak bagus cara kita bernegara. Prof, berarti itu hukum seperti apa yang akan timbul ketika denda damai ini dipaksa diterapkan? Ya enggak tahu, kalau saya sih membayangkannya nanti akan banyak orang korupsi diam-diam sesudah akan ketahuan mengaku. Gitu kan? Sesudah akan ketahuan mengaku. Kan Pak Prabowo inginnya sebenarnya agar aset negara tidak hilang. Asset recovery namanya kalau itu di konvensi PBB itu dibenarkan aset recovery itu, tetapi yang termudah agar tidak terjadi diam-diam penyelesaiannya. Dulu saya sudah pernah mengusulkan loh tahun 2001 ketika saya Menteri Kehakiman, lalu saya tulis lagi usul itu di dalam buku saya yang terbit tahun 2003, judulnya Setahun Bersama Gus Dur. Mari kita maafkan aja gitu, tapi terbuka. Seperti yang dilakukan oleh Afrika, jangan diam-diam gitu. Nah ini diam-diam gimana caranya? Siapa yang bertanggung jawab? Lapor kepada siapa yang mengumumkan, siapa? Apakah yang bersangkutan minta damai itu mau diumumkan namanya? Nah kalau tidak diumumkan, tidak transparan, tidak ada yang tahu bahwa itu melanggar atau tidak. Tapi kalau diumumkan, ya lewat pengadilan aja.
Dan salah kalau mengatakan undang-undang untuk mengembalikan aset itu tidak ada jalannya. Kalau mau ya undang-undang perampasan aset diberlakukan aja, undang-undang perampasan aset yang sudah dituju oleh DPR sama pemerintah dulu, tapi lalu macet di DPR. Itu saja diundangkan, itu lebih gampang ya. Undang-undang perampasan aset itu kan bisa dilakukan dulu. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.